Laras Budaya bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Laras Budaya. Dan kali ini kita akan coba gali pertanyaan dari pelaku kesenian dan penggiat kesenian dari Lasem ini. Mungkin ada yang tanya, monggo Dek, ini tadi penari 3 warna. Tarian tadi itu apa sih? Maksudnya apa? Tari 3 warna tadi. Tari 3 warna itu menggambarkan tiga warna. etnis, 3 etnis yang ada di Kota Lasem. Apa aja tuh etnisnya? Cina, Ya. Islam sama Jawa. Oke. Terus menurut jenengan tadi menarikan itu ada kesulitan nggak? Alhamdulillah enggak. Tidak ya. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan ke Pak Aziz, Pak Yon sama Pak Toro? Anggaran buat Untuk ini ya, Untuk kesenian. Untuk nguri-nguri kesenian tradisional itu. Ada nggak sih gitu ada ya? enggak? Oh gitu ya. Dari siapa tadi Mas siapa? Kamim. Kamim, oke. Monggo. Ya Mas Hamim, terima kasih. Malam hari ini itu adalah inisiatif awal yang sudah kita coba ya dari DPR mengagendakan kegiatan Laras Budaya. Ini adalah bentuk ikhtiar kami ya yang langsung turun ke desa menyediakan tentu saja dukungan anggaran agar terselenggara acara seperti ini. Tinggal nanti volumenya saja. Kalau bisa diperbanyak ya alhamdulillah. Gitu ya Mas Dandi. Yang kedua tentu kita juga tersedia alokasi dalam bentuk hibah kepada kelompok-kelompok kesenian kebudayaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Selama ini saya lihat teman-teman juga sudah mengalokasikan itu. Meskipun memang ya mungkin dalam 3 tahun terakhir, 2 tahun terakhir karena pandemi itu agak terhenti. Nah, mudah-mudahan ke depan setelah ini atensi atau perhatian teman-teman DPR bersama eksekutif terhadap kelompok-kelompok kebudayaan kesenian di tengah-tengah masyarakat itu jauh lebih konkret. Mudah-mudahan, insya Allah. Amin. Kalau nggak salah ini acara nguri-nguri kesenian tradisional ini yang diadakan oleh DPRD provinsi itu hanya di Jawa Tengah ya Pak? Se-Indonesia. Keren kan? Coba browsing-browsing. Nguri-nguri kesenian tradisional ada nggak selain provinsi Jawa Tengah? Kayaknya belum, saya belum pernah nemuin itu ya. Nah ini inisiasi dari wakil ketua kita nih, wakil ketua Komisi E, karena beliau bidangnya adalah di pengembangan kesenian. Baik, matur nuwun Gus Aziz. Nah ini di belakang saya ada pengrawit, ada Pak Dalang. Pak Dalang gimana? Pak Dalang Salamun. Iya Pak Dalang Salamun Cokro Wongso. Nah monggo Pak, ini kita mau gimana? Oh ada yang tanya, oh nggih. Perkenalkan namanya siapa? Nama saya Parlan. Parlan ya, Pak Parlan. Desa Cedengasri, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Nggih. Saya punya sanggar tari asli anak budaya dan sanggar batik dan sanggar Boso Jowo. Dan untuk Cedengasri Pak Gus Aziz, itu tidak hanya sanggar Cedengasri, sanggar pedalangan ada Pak, sanggar kerawitan ada, sanggar mocopat ada Pak, Cedengasri. Dan untuk tari 3 warna itu gagasan dari Pak Toro Pak. Pertama ini Pak Toro, tepuk tangan untuk Pak Toro. Jadi Pak Toro ketemu saya, Pak Paran tolong saya garapkan tari 3 warna yang menggambarkan 3 etnis bersatu. Itu Pak Toro saya garap, makanya maaf Pak Gus Aziz, maaf ini gambarannya untuk ini belum saya bagikan untuk gambaran Sendang Asri, hanya menjiplak dari gambaran-gambaran yang lain. Untuk mempercepat penggarapan tari dari utusan dari Pak Toro itu. Jadi berapa hari Pak nyiapin Pak Parlan? Ya? Nyiapin tarian tadi berapa hari? Ini sudah lama Pak, tapi oh gitu. Iya sudah lama, tapi sudah pentas di Kebenuran, sudah pernah pentas ini di Taman Mini, pernah pentas ya itu. Ya ini atas ini saya Pak Toro diperintahkan pada saya.
Terus saya garap dengan teman-teman saya punya teman pelatih tari itu ada Pak Mamat, Mbak Rina, terus Mbak Ariana Triwayuni, itu teman-teman saya melatih. Iya. Baik, ada masukan Pak untuk Pak Aziz? Ya, Pak Aziz, terima kasih Pak. Selama ini Pak, saya punya sanggar tari Asriana Budaya dan sanggar batik dan sanggar mocopatan. Sampai saya belum pernah dapat bantuan Pak Aziz. Gimana caranya untuk mengajar bantu Pak Aziz? Terima kasih Pak. Oke, matur nuwun, kita tampung dulu sebelumnya. Saya ke ini Pak Salamun, kidalang kita nih. Malam ini nanti akan menampilkan cerita Perang Lasem Godo Balik. Wah. Iya. Monggo Pak Dalang, itu ceritanya gimana ini wayang alang-alang ini? Lho nggih, matur suwun saderengipun. Untuk gambaran ya, kagem gambaran lakon yang pakai bahasa Indonesia aja Pak, enggak apa-apa. Ya, lakon yang bakal saya mainkan pada malam ini memang saya mengambil dari referensi dari suatu buku, salah satu buku sejarah, yaitu perjuangan antara 3 priyogung atau 3 tokoh yang ada di Lasem, dan 3 tokoh ini merupakan kultur budaya juga gitu, dari 3 etnis juga, seperti kurang lebih seperti yang sudah diperagakan oleh tarian 3 warna oleh teman-teman tadi ya. Itu lakonnya tadi ya. Kalau ini sejarahnya wayang alang-alang ini gimana Pak? Asal muasalnya biasanya kan wayang kulit. Iya. Kalau di Banyumasan itu ada wayang jemblung. Nah, ini apa? Gini Pak, kurang lebih gini. Kronologis ya. Kronologis timbulnya wayang alang-alang ini dari saya dengan Pak Toro lah, katakanlah saya melihat ada seorang petani yang ngarit berumput, mengambil rumput. Pak Toro terus itu ngendikan sama saya, paring dawuh sama saya, Mas, alang-alang itu banyak gunanya, banyak yang diaturkan oleh Pak Toro, yang dikake bersama Pak Toro. Salah satunya yang jelas melihat si pengarit itu tadi, yang pengambil rumput itu tadi, 1 untuk pakan ternak, 1. Yang kedua, filosofi dari alang-alang itu. Alang-alang merupakan salah satu tanaman gulma, katakanlah secara umum itu merupakan gulma. Namun kalau kita mempelajari dari alang-alang itu tadi, alang-alang itu merupakan salah satu tumbuhan tanaman yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Itu walaupun di musim kemarau dia masih bisa tumbuh seger, di musim hujan apalagi. Ditambah tadi di samping bisa berguna untuk penggemukan ternak, akar dari alang-alang itu sangat berguna untuk pengobatan. Ini dari segi pengobatan, salah satunya untuk pengobatan disentri itu Pak. Jadi filosofinya itu ya. Gitu. Kalau tokoh-tokohnya ini apa aja nih Pak? Kayak gunungannya beda, bisa ditunjukkan sebentar ke kamera Pak? Ya. Salah satunya. Ini. Oke. Itu bikinnya di mana Pak? Kebetulan ini juga dari Sungging, dari desa Sendangasri sendiri. Oh gitu. Ya. Oke. Saya mengatakan Sungging karena beliau juga membuat wayang yang tidak dari suket alang-alang ini juga, tapi beliau juga membuat wayang dari kulit lembu, dari kulit kambing juga. Baik. Untuk souvenir atau pesanan dari dalang-dalang yang ada di Kabupaten Rembang itu. Baik. Kalau tokoh-tokohnya sama dengan wayang kulit? Oh beda Pak. Beda ya? Karena apa? Biasanya kalau bedanya gini, kalau wayang kulit jelas itu dari pakem, ya. Dari pakem itu ada mengambil pakem dari Mahabharata ataupun Ramayana. Ya. Tapi kalau wayang alang-alang ini beda. Contohnya gini, misalkan saya dimintai tolong untuk memperagan wayang alang-alang di suatu desa atau dukuhan. Otomatis yang saya ceritakan itu jelas
tentang leluhur atau pepundan seluk-beluk yang ada di dukuhan atau desa tersebut. Oke. Itu. Nah, kebetulan malam ini saya mengambil cerita dari Laseman karena jumbuh kalih dalu menika nggih laras budaya melestarikan seni budaya Laseman. Ya. Jadi saya mengambil cerita tentang cerita Lasem yang kurang lebih akan saya ceritakan perjuangan Janget Kinatelon itu tadi. Tiga tokoh yang ada di Lasem yang bersatu walaupun itu dari etnis yang berbeda. Seperti tadi ada yang dari ulama. Yang saya ambil nanti dari ulama panjenenganipun Kiai Ali Badawi. Ya. Terus yang kedua ada Tumenggung Widyoningrat atau Uwingyat. Yang ketiga dari Kejawen, dari Jawa sendiri, masyarakat Lasem sendiri itu Panji Margono. Ya. Untuk mengusir kekuasaan kompeni Belanda pada saat itu di Lasem, gitu Pak. Baik, terima kasih. Wah, ini bocorannya udah disampaikan ke Pak Kidalang. Nanti kita akan saksikan penampilan Kidalang ya. Baik, sebagai penutup diskusi kita malam ini, saya ke Gus Aziz ya. Tadi ada pertanyaan dari Pak Parlan tentang gimana caranya untuk istilahnya nyengget dana dari pemerintah supaya bisa masuk langsung ke pelaku dan pegiat kesenian. Ya, terima kasih Pak Parlan. Secara umum saya malah minta dukungan doanya dari Pak Parlan agar kebijakan bantuan keuangan yang setiap tahun itu sangat besar jumlahnya langsung ke desa-desa itu ke depan mulai dibuka peruntukannya tidak hanya untuk fisik tapi juga untuk kegiatan nguri-nguri kebudayaan dan kesenian, event-event budaya dan seni yang ada di desa-desa. Untuk yang kedua, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Itu kalau terbuka insya Allah akan luar biasa dan nanti ujung tombaknya tentu ada di kepala-kepala desa. Yang mungkin bersifat khusus Pak Parlan. Nah itu nanti kita lanjutkan saja diskusinya. Kalau saya sih gini Mas Dandi. Saya tetap berpikir makro yang bisa menggerakkan seluruh Lasem. Nah, event yang terselenggara di pusat kota Lasem yang dengan event itu memungkinkan seluruh potensi-potensi kelompok seni dan budaya yang ada di desa-desa itu bisa tampil. Nah, ini menarik tentu saja kalau kita kaitkan dengan diskusi yang akhir-akhir ini sangat intens dilakukan oleh teman-teman kelompok masyarakat, komponen-komponen penting yang ada di masyarakat di Lasem ini terkait kebutuhan kita untuk menetapkan peristiwa sejarah tanggal hari jadinya kota Lasem. Lalu itu sudah kita berhasil putuskan, maka insya Allah kemudian akan nanti muncul kebutuhan-kebutuhan untuk event bersama yang bisa kemudian mendorong hidupnya kembali kebudayaan di tengah-tengah masyarakat. Terakhir saya kira salam budaya. Terima kasih. Baik, ada yang suruh ngulang gitu. Baik, ini tadi diskusi ini merupakan awal dari rangkaian untuk nguri-nguri kesenian tradisional yang ada di Lasem pada khususnya dan di Jawa Tengah pada umumnya. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah yang sudah menyediakan baik waktu maupun dana untuk menyelenggarakan suatu pagelaran kesenian yang kali ini melestarikan kesenian tradisional Kelaseman. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Gus Aziz, Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Pak Yon, matur nuwun untuk waktunya, Pak Toro, Pak Parlan, kemudian selamat manggung Pak Dalang dan adik-adik, terima kasih ya untuk tadi, semoga tetap semangat.
untuk menguri-nguri kesenian yang ada di Lasem ini. Semoga makin menasional dan menginternasional. Ngerti nih Gus ya? Baik, kita tutup Laras Budaya kali ini dengan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Dendi Ganda beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menyaksikan pagelaran Wayang Alang-Alang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Laras Budaya bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah.